Saya masuk ke rumah sakit lewat UGD dan disitu kan dicek lab semuanya. HbA1c-nya 7,7. Sejak menerapkan pola sehat itu alhamdulillah Desember HbA1c saya menjadi 5,7. Perkenalkan, saya Wiwin, usia 52 tahun. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saat ini saya berdua dengan suami di rumah karena dua anak saya kuliah di luar semua. Pekerjaan saya adalah wirausaha di bidang properti. Saya itu ada benjolan di ketiak karena sudah mengganggu. Bulan Mei 2024 itu harus diangkat gitu ya. Saya masuk ke rumah sakit lewat UGD dan disitu kan dicek lab semuanya. Yang bikin kaget itu gula darah sewaktunya 378. Nah itu yang bikin hah gitu. Setelah disuntik insulin itu 187 sehingga bisa operasi di tanggal 24 itu. Habis makan dicek 411, lumayan membahagiakan tingginya. Dicek ulang lebih detail lagi, HbA1c-nya 7,7. Itu bulan Mei. Dari situ kami kaget, kok diabetes gitu. Karena memang berapa tahun belakang tuh sudah menerapkan pola hidup sehat gitu. Akhirnya kan kita ditanya-tanya ya, kebetulan di garis keturunan papa mama diabetes semua, bahkan mama saya itu kan stroke karena diabetesnya yang nggak kekontrol gitu. Selain itu juga mungkin tanpa sadar gitu ya, kita mungkin ada stres di pekerjaan gitu. Yang saya anggap itu gejala diabetes adalah kering di rongga mulut. Bukan haus tapi kering. Kalau orang haus tuh kalau minum selesai. Ini enggak, kering tuh tetap kering, kayak air ludah itu enggak diproduksi. Di tangan ini timbul kesemutan, hanya di tangan kanan ini aja gitu. Itu pun hanya di jari kelingking dan jari manis, enggak yang semuanya gitu. Tidak kepikir kalau itu bisa jadi karena gangguan saraf akibat dari diabetesnya. Fokus saya sudah didiagnosa diabetes gitu. Kita nggak perlu panik, tapi kita apa sih yang harus kita maintain ini supaya kekontrol. Kalau nggak kekontrol kan takutnya komplikasi lebih lanjut ya. Saya hanya bersyukur aja ketahuan dari awal sehingga kita bisa lebih memaintain diri kita untuk lebih baik lagi. Dokter bedah waktu itu ngeresepinnya ternyata ke lambung saya nggak nyaman sekali gitu sampai sakit. Nah pas kontrol pasca operasi itu saya ke dokter penyakit dalam, diganti golongan lain yaitu 2 mg. Dalam perjalanan itu lewatlah iklannya Emganik Superfood ya. Saya lihat, saya masih cuekin, lewat lagi, saya lihat, saya masih cuekin. Ketiganya tuh saya klik ke akunnya, saya pelajarin dulu gitu. Apa sih ini? Saya harus coba nih, pengen tahu reaksinya. Saya coba 3 bulan dulu deh gitu. Kita optimis lah bahwa ini memang ada progres dengan konsumsi Emganik ini. Itu sampai September cek lagi kan HbA1c kan per 3 bulan. Yang kedua itu 6,5. Konsumsi waktu itu masih obat dan Emganik, dan tentu saya lebih ketat lagi untuk pola makan dan olahraganya. Itu sudah turun, itu sudah membuat kita happy. Jadi akhirnya saya lanjutin terus. Saya tambahin ya, setelah superfood itu tambahin fiber. Saya pagi superfood tambah telur rebus. Kemudian cemilan jam 9-an itu biasa buah gitu. Kemudian siang seperti biasa makan full nasi, sayur dan lauk gitu, protein. Siang juga fiber, saya minum, habis itu baru makan. Sore jam 3-an buah lagi. Sore juga sama gitu, sebelum makan malam fiber dulu, baru makan berat. Nah cemilan tuh malam jam 8 tuh saya makan superfood lagi, baru lanjutin istirahat. Sejak menerapkan pola sehat itu pasti meminimalisir yang digoreng gitu ya. Kemudian sayur sama protein hewani, itu prinsip piring teh itu aja sih. Olahraga, saya lebih enjoy olahraga sendiri. Jadi di rumah aja, di kamar, pakai link YouTube itu mengikuti olahraganya. Kalau pas cerah, saya biasanya suka jalan kaki. Itu alhamdulillah saya ikutin lagi Desember HbA1c saya menjadi 5,7.
sehingga dokter juga memberikan dosis adjustment lagi dari awal 2 mg jadi 1 mg. Jam 6 pagi saya cek gula darah puasa 94. Alhamdulillah ini di bawah 100. Udah biasa lagi. Ya haus-haus gitu. Kalau minum selesai gitu. Kesemutan ini berkurang. Kenapa saya memilih M-Ganik ini? Karena kalau dibaca testimoni kan dia memang alami ya. Tetapi saya juga nggak mau ninggalin obat karena ternyata ini dikombain dulu sambil kita mungkin nanti lepas ya pelan-pelan gitu. Pasti orang tuh nggak pengen minum obat terus-terusan ya. Itulah yang saya perjuangkan, nanti lepas obat kan lebih enak ya. Kita hidup bebas dari obat tuh kan secara badan juga nggak banyak membebani kerja ginjal ataupun liver ya. Banyak terapi yang diceritakan teman-teman saya, ini aja itu aja gitu. Tapi saya memilih jalan 2 ini aja, sesuai keyakinan aja deh, kita mantapnya itu ya itu gitu. Karena istriku kan pengetahuan terkait kesehatan kan cukup bagus ya. Dia bisa ngelola bagaimana harus memanage stres dia, memanage kesehatan dia. Jadi asupan mana yang harus dia makan dia juga saya yakin udah paham. Ya namanya sakit itu kan siapa sih yang minta sih ya. Jadi apapun yang terjadi ya saya sebagai suami harus tanggung jawab kan, gitu aja sih. Yang penting kita saling care aja lah. Kalau dia butuh support apa ya kita support, gitu aja. Butuh ke dokter, namanya orang sakit ya kita support ke dokter. Kalau dia butuh olahraga ya kita temenin gitu. Kalau butuh piknik juga dipiknikin ya. Iya. Yang jelas lebih fokus ke mana yang sehat gitu ya buat diri dia gitu kan. Ya kalau harapan seperti teman-teman yang lain ya pasti inginnya bebas atau remisi diabetes, bebas dari obat gitu, dan tetap positif terus, tetap bahagia terus. Tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan, dan kita maunya menjalani masa tua itu dengan kondisi sehat walafiat. Ketika didiagnosa penyakit itu jangan terus hilang semangat, tapi yakin pasti ada solusinya. Dari hati paling dalam terima kasih pertama pasti sama suami saya, udah full support, udah nyayangin saya selama ini gitu, udah baik. Pada anak-anak saya yang selalu mensupport dan menyayangi saya, aktivitas saya apapun itu. Kemudian tidak lupa juga M-Ganik Metafiber maupun makanan superfood kita ya. Kalau kita terapkan pola hidup sehat dan tambahan konsumsi ini memang bisa mendukung kesehatan kita. Sehat selalu ya Yang ya. Iya. Terima kasih Yang ya.